warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Donatus Juwiton Dasung dan teman-teman angkatan yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato singkat dengan judul Kunci Bijak dalam Bermedia Sosial. Hadirin yang saya hormati, di zaman yang serba modern ini, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat. Hampir setiap hari kita berinteraksi dengan internet dan media sosial. Bangun tidur kita langsung ngecek notifikasi, dan sebelum tidur kita juga langsung kembali ke lini masa. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube sudah menjadi gaya hidup generasi muda saat ini. Kemajuan ini membawa banyak manfaat. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, menjalin komunikasi tanpa batas jarak, serta mengekspresikan kreativitas. Banyak pelajar juga memanfaatkan platform digital ini untuk belajar, berbagi materi, bahkan membangun prestasi. Kita bisa mengikuti kelas daring, menonton video pembelajaran, mencari referensi tugas, hingga berdiskusi tentang pelajaran hanya melalui ponsel. Selain itu, dunia digital juga membuka peluang besar dalam bidang ekonomi kreatif. Banyak anak muda mampu menghasilkan karya, bahkan pendapat, melalui konten yang mereka buat. Hal ini membuktikan bahwa media sosial tidak selalu berdampak negatif selama kita bijak dalam menggunakannya. Namun, di balik semua kemudahan itu, terdapat tantangan besar yang tidak bisa kita abaikan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah penyebaran berita hoaks. Informasi yang belum tentu benar sering sekali dibagikan. Tanpa disadari, kita bisa ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi hanya karena tergesa-gesa untuk menekan tombol bagikan. Sikap ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan perpecahan. Selain hoaks, media sosial juga sebagai tempat munculnya ujaran kebencian dan perundungan daring atau cyberbullying. Komentar negatif, hinaan, bahkan fitnah seringkali dilontarkan tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, kata-kata yang dianggap sepele bisa melukai perasaan orang lain dan berdampak besar pada kondisi mental seseorang. Disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai atau memahami cara kerja aplikasi. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir kritis, menyaring informasi, memahami etika komunikasi, menjaga keamanan data pribadi, serta bertanggung jawab atas setiap aktivitas di dunia maya. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita sering disebut sebagai generasi digital natif, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh bersama media sosial. Namun, menjadi generasi digital tidak otomatis membuat kita bijak dalam menggunakannya. Kebijakan harus dibangun melalui kesadaran dan memahami kebiasaan yang baik. Bijak bermedia sosial berarti mampu mengontrol diri, tidak semua hal perlu diunggah dan tidak semua pendapat harus ditulis secara terbuka. Kita perlu berpikir sebelum berbicara dan sebelum ngetik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah unggahan ini benar bermanfaat? Apakah komentar ini akan menyakiti perasaan orang lain? Apakah informasi ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan? Kita juga harus menyadari bahwa jejak digital bersifat permanen. Apa yang diunggah hari ini bisa saja dilihat kembali di masa depan. Bahkan ketika kita sudah masuk dunia kerja atau pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun citra diri yang positif di dunia maya. Selain itu, literasi digital mengajarkan kita untuk menjaga privasi. Jangan sembarang membagikan data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau informasi penting lainnya.
kita juga harus waspada terhadap penipuan daring dan berbagai bentuk kejahatan cyber yang semakin berkembang. Hadirin yang saya hormati, literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan menghargai karya seseorang. Di era digital, sangat mudah untuk menyalin dan menyebarluaskan konten. Namun, kita harus memahami pentingnya menghargai hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme. Sikap ini menunjukkan bahwa kita adalah pengguna internet yang bijak dan beretika. Tidak kalah penting, kita juga harus mampu mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan produktivitas, bahkan memengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Media sosial sebenarnya dapat menjadi saran yang sangat penting jika digunakan dengan bijak. Kita dapat menyebarkan motivasi, membagikan karya, menginspirasi orang lain, serta memperluas wawasan. Semuanya kembali pada bagaimana kita memanfaatkannya. Sebagai pelajar, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik dalam bermedia sosial. Jika kita menginginkan lingkungan yang sehat, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Literasi digital adalah kunci agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Hadirin yang saya hormati, dengan memahami berbagai manfaat sekaligus tantangan dalam dunia digital, kita menyadari bahwa peran kita sebagai pengguna media sosial sangatlah penting. Setiap tindakan kecil di dunia maya dapat memberikan dampak yang besar bagi diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Gunakanlah teknologi sebagai alat untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.